Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitarkil manahi wa fi'lit ta'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i biqauli wa fi'li ila rasyad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hadi lis-shawab wa ala thabi'in lahum bi ihsan ila yaumil ma'ab. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada umatnya untuk senantiasa menjadi umat yang wasatiyah, yakni umat yang moderat, umat yang proporsional, berada di tengah dalam berbagai hal, khususnya moderat dalam beragama. Kita diperintahkan untuk tidak beragama secara ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Dalam beragama pun Allah juga memerintahkan untuk tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam konteks kehidupan di Indonesia, bersikap moderat adalah mampu menempatkan diri pada situasi, perbedaan, dan keberagaman yang sudah menjadi sunnatullah. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang dianugerahi kebinekaan, suku, budaya, bahasa, termasuk agama. Jika kita tidak moderat dalam bersikap, maka perbedaan yang ada akan saling berbenturan sehingga rawan terjadi konflik dan perpecahan. Oleh karenanya, para pendiri bangsa telah bijak merumuskan ideologi yang sangat tepat dalam menaungi kebinekaan ini dengan ideologi Pancasila yang dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersikap moderat sebenarnya sudah dicontohkan oleh ulama Nusantara yang dengan bijak mampu berdakwah dengan melalui budaya. Para ulama bisa menanamkan prinsip yang memadukan beragama, berbudaya, dan berbangsa dalam berdakwah. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi di mana informasi bisa diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun, paham-paham yang ekstrim juga bermunculan seperti jamur di musim hujan. Paham keamanan radikal dari luar negeri yang awalnya tidak dikenal di Indonesia masuk mempengaruhi paham keagamaan yang moderat di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi. Termasuk mereka melakukan propaganda untuk mengganti ideologi Pancasila dan NKRI dengan sistem yang menafikan perbedaan dan keragaman seperti sistem khilafah dan sejenisnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perbedaan bukan untuk saling bermusuhan,
namun untuk saling melengkapi dengan saling mengenal. Allah firman dalam surat Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha meliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beragama secara moderat menjadi kunci kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diperlukan upaya dan usaha untuk menjadikan diri kita sosok yang moderat. Di antaranya adalah dengan terus menambah pengetahuan, yakni terus belajar dan memahami esensi dari beragama dengan melihat situasi dan kondisi di masyarakat. Dengan memahami ajaran agama dan bersikap fleksibel dalam kehidupan di masyarakat, seseorang akan bisa menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Dengan sikap ini, niscaya tidak akan ada yang merasa paling pintar, paling benar sendiri, serta gampang menyalahkan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ringkasan dari khutbah ini, marilah kita harus menebar perdamaian di masyarakat kita melalui moderasi beragama. Semoga kita bisa terus menebar kesejukan dalam kehidupan berbangsa, beragama dengan nilai-nilai dan sikap yang moderat. Moderat dalam beragama, maslahat dalam berbangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minas sholati was zakati was shadaqah wa tilawatil qur'ani wa jam'in ta'at wa taqabbalallahu minni wa minkum wa jami'a amalina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.